Oke, halo kelas 7. Tadi kita lagi belajar apa hari ini? Mikroskop. Mikroskop. Oke, betul. Dan kita sudah sampai sekarang akan membahas tentang bagian dan fungsi dari mikroskop. Tapi mikroskop apa yang akan kita bahas adalah mikroskop cahaya. Di sini di depan Bu Risma sudah ada mikroskop cahaya. Kita akan bedah bareng-bareng apa sih bagian-bagian serta fungsi dari setiap bagian mikroskop cahaya ini. Kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ini? Kita bahas bareng-bareng ya. Oke? Baik. Di sini Ibu akan coba pindah-pindahkan supaya kalian bisa melihat ya bagian-bagian dari mikroskop ini secara real ya, walaupun kita pembelajaran jarak jauh, tapi jangan sampai membuat semuanya benar-benar terasa jauh ya. Jadi kita bisa mensiasati seperti ini. Oke, apa saja sih fungsi dari bagian-bagian dari mikroskop cahaya? Nah, di sini yang pertama ada lensa okuler. Oke, kalian lihat. Kalau yang lagi belajar sama Bu Risma hari ini mungkin bisa lihat di share screen juga ya. Terlihat di share screen ya penjelasannya? Terlihat. Oke, tapi kalau misalkan yang nggak lagi pembelajaran Ibu sekarang, berarti boleh perhatikan video ini supaya nanti bisa memahami. Oke, yang pertama, sesuai dengan nomornya, ada lensa okuler. Yang mana lensa okuler ditunjukkan? Ini dia. Ini lensa okuler, dia bisa dilepas, ya. Lensa okuler, dia ada pada bagian paling atas. Apa sih fungsi dari si lensa okuler ini? Dia untuk memperbesar bayangan benda yang dibentuk oleh lensa objektif. Jadi nanti di bawah ini ada namanya lensa objektif. Lensa okuler inilah yang tepat nanti akan nempel atau berdekatan dengan mata kita. Kalau yang pakai kacamata, kalau memang benar-benar harus pakai boleh, tapi kalau misalkan masih bisa dilepas aman, bisa melihat benda, boleh dilepas supaya mempermudah. Nah, nanti posisinya mata kita itu akan ada, karena ini mikroskop cahaya, cuman ada satu lensa okuler, maka salah satu mata kita yang nempel. Kalian pilih mata kanan atau mata kiri, dan sebenarnya yang benar itu adalah jangan tertutup. Kayak Bu Risma kan pakai mata kiri. Nah, yang benar itu mata kanannya jangan tertutup, harus tetap terbuka. Jadi nanti posisi kalian adalah mata kalian nempel di sini di lensa okuler karena nanti akan melihat bendanya. Nah, itu fungsi lensa okuler. Yang kedua, setelah lensa okuler ada tabung lensa. Yang mana sih? Atau biasanya ada yang bilang tabung mikroskop juga gitu ya. Tabung lensa atau tabung mikroskop itu di sini ada nih. Tara. Kalian bisa lihat di share screen juga ya, dan bisa lihat di reel yang Bu Risma pegang. Kalau di share screen nomor 2, ini aslinya. Ini tabung. Nah, di sini dia meneruskan cahaya dari lensa objektif. Mana sih Bu lensa objektif? Ini dia. Nih, lensa objektif yang kecil cili ini, dia akan meneruskan cahaya dari lensa objektif naik ke atas sampai ke lensa okuler. Oke, setelah itu nomor 3 ada lengan. Mana lengannya? Nih, sama persis ya seperti gambar. Ini adalah lengannya. Untuk kita megang, ingat kalau megangnya digenggam, benar-benar digenggam. Dia untuk megang mikroskop. Setelah lengan, ada selanjutnya revolver. Mana sih revolver Bu Risma? Revolver itu terlihat ini ada hitam dan putih, nak? Iya, Ibu. Oke, bisa diputar kelihatan? Bisa diputar ya? Oke. Revolver ini dia seperti dudukan atau tempat lensa objektif. Nih, yang 3 ini adalah lensa objektif. Atasnya yang untuk muter-muternya nih sama dudukan hitamnya namanya revolver. Dia fungsi dari revolver itu untuk mengganti lensa objektif dengan perbesaran yang diinginkan. Karena dia bisa muter kan? Tuh. Nah, jadi fungsi dari revolver tuh untuk muterin si lensa objektif ini. Ini ada 3 lensa dengan pembesaran yang berbeda-beda. Fungsi dari lensa objektif ini dia untuk membentuk bayangan dan memperbesar bayangan dari objek. Jadi nanti kalian pakai lensa objektif ini yang dekat dengan objek yang akan diamati, akan diteruskan oleh tabung sampai bisa terlihat oleh kita di lensa okuler. Seperti itu ya. Ini lensa objektifnya ada 3, ini revolvernya. Oke.
Oke, tadi kita baru sampai lensa objektif dan di sini nomor 6 ada meja preparat. Kalian bisa lihat yang hitam ini seperti pada ini bisa ya diginiin, tara, bisa naik juga seperti di gambar ya. Ini meja preparatnya, apa sih tempat meletakkan objek yang diamati? Apa sih Bu? Di sini ada kaca preparat. Lihat nggak Bu, bisa megang kaca, Sarah? Nih. Iya, Ibu. Ini namanya kaca preparat. Preparat itu apa Bu? Nih, preparat itu biasanya dia objek yang akan kita amati terus tapi udah diawetkan. Di sini Ibu punya beberapa preparat. Nih salah satu contohnya ini adalah tabel-tabel daftar isi preparat zoologi. Terbaca? Terbaca ya? Buram Ibu, buram. Woi, buram ini preparat zoologi artinya tentang hewan. Terus Bu Risma juga punya di sini beberapa preparat botani, artinya preparat-preparat yang untuk tumbuhan. Terlihat seperti botani ya, agak berburam ya. Oke, ini preparat botani. Di sini banyak sekali batang dan lain-lain. Kita coba. Ini adalah sudah diawetkan. Mana ya? Nih, akar zemais. Ada yang tahu zemais apa? Zemais apa guys? Apaan Ibu? Enggak tahu. Ya. Coba berusaha nama latinnya apa? Zemais. Nanti bersapanya ya. Apa? Zeus ya Bu? Bentar. Nanti cari. Dari dewa Zeus. Oke. Di sini ada zemais. Mana? Nah, aduh. Oke. Kelihatan? Ini akar dari zemais. Artinya dia akarnya siapa? Akarnya jagung zemais itu ya. Jadi nanti kalian ini preparat. Nah, kelihatan di sini seperti ada bintik-bintik merah. Sorry. Bu Risma harus taruh di yang putih sepertinya. Taruh. Kelihatan ada merah-merah? Iya, kelihatan. Nah, itu adalah akar yang sudah dibuat preparat. Jadi sudah diawetkan, nanti kita akan lihat coba ya. Akar ini seperti apa. Ini kacanya yang bawah dan ini preparat yang udah jadi seperti ini. Jadi tahu ya preparat itu apa ya? Iya. Oke, nanti hati-hati kalau di sekolah megang karena dia mudah sekali pecah. Oke, jadi meja preparat ini fungsinya untuk meletakkan objek tadi yang akan diamati. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini nomor 7 ada penjepit preparat. Lihat ini ada jepitan warna putih. Nih ada 2. Terlihat? Iya. Ya, di gambar ada nomor 7. Ini yang namanya penjepit preparat. Jadi nanti preparatnya akan kita jepit di sini. Nah, habis itu nomor 8 ada diafragma. Kita naikin dikit dulu. Nih, di bawah. Terlihat, sorry. Nah, nih, kelihatan yang berusaha putar-putar? Ya kayak roda gitu. Kayak roda gitu. Ini kan ya. Ada bolong-bolongnya kan? Ya, Beda-beda ada kan? bolong-bolong. Nah, ini tuh adalah celah untuk memasukkan cahayanya. Karena diafragma itu berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Jadi kalau mau banyak, pilihlah yang lubangnya agak lebih besar. Karena apa? Lubang ini akan lurus ke sini. Ke meja. Lihat mejanya ada bolongannya? Mana kelihatan Bu? Nih. Itu ada. Nah, dia ada. nanti diafragmanya akan lurus ke sini. Jadi diafragma yang ngatur sedikit atau banyaknya cahaya yang masuk. Setelah itu bawah ada cermin. Lihat bisa diputar-putar. Bisa ngaca nggak Bu? Nah, nih apa? Ngaca lagi. Bisa ngaca. Cermin inilah yang berfungsi mencari, mengumpulkan, dan memantulkan cahaya. Karena ini kita mikroskop cahaya ya. Jadi kalian nanti harus nyari-nyari cahaya dulu sampai pas terlihat cahayanya di mana. Ini ada 2 tuh bolak-balik. Nanti dia akan dikumpulkan, dipantulkan ke diafragma, dan nanti akan diteruskan ke sini. Sehingga terlihat jelas di objek. Setelah cermin ada kaki. Nih, di mikroskop kan sama kayak di gambar ya, nomor 10 ya. Yep. Nah, dia penyangga mikroskop. Kalau kalian mau megang mikroskop, caranya lihat tangan kanannya megang ngepal, tangan kirinya di bawah. Cerah, harus seperti ini. Nggak boleh di satu tangan. Ya, dan megangnya gini, pas di depan kita. Kalau misalkan ada yang terbiasa menggunakan tangan kiri, boleh ditukar. Jadi megang ininya pakai tangan kiri, megang bawahnya pakai tangan kanan. Gini. Setelah itu, ada makro dan mikrometer. Kalian lihat yang ini ada 2. Yang ada 2 di sini. Ring. Ada ring ya. Nih. Kalau nih,
Kelihatan dia kayak Bisa naik naik turun? turun. Hebat. Nah, yang Hebat. besar, yang atas itu namanya makrometer atau pemutar kasar. Apa fungsi dari makrometer atau pemutar kasar ini? Dia untuk memperjelas bayangan. Jadi nanti kan kalian mau ngamatin ini ya, mau ngamatin preparat, mau ngamatin sesuatu di mikroskop. Kemarin kan kita sudah belajar film floem ya. Bu Risma liatin kalian waktu di PowerPoint minggu lalu itu ada di kotil dan monokotil. Ada silem dan floemnya, betul? Ya kan? Nah, itu kita bisa lihat kan nanti. Apakah kita juga bisa lihat nanti di akar JMIS yang akan kita lihat. Nah, ketika kalian nanti nyimpan objek, itu nggak langsung kelihatan, guys. Kita harus usaha dulu. Usahanya gimana? Nanti kita boleh naik turunkan si makrometer atau pemutar kasar. Kelihatan nggak? Bursa putar sedikit aja dia turun ya? Bursa putar lagi aja langsung naik, ya kan? Nah, ini ada dua ya, nak. Sebelah kirinya pun ada. Nih, arah sebelah sini pun ada. Ya, jadi dia bablas. Nah, dia untuk memperjelas bayangan. Oke, kalian turunin misalkan ya. Oh, bayangannya terlihat nih. Setelah terlihat, jelas nggak ya? Tajam nggak ya warnanya? Nah, diputarlah yang mikro. Karena mikro itu fungsinya untuk mempertajam bayangan. Lihat, kalau bursa putarnya mikro, naik turun nggak tabungnya? Nih, enggak ya. Kalau kalian langsung di sini, karena dia apa? Hanya turun dia sedikit banget. Jadi dia benar-benar hanya ngehalusin, tajemin, bikin tajam bayangan. Kan kayak kita kalau ngeliat sesuatu, oh udah kelihatan nih. Tapi kan warnanya kadang kurang tajam ya. Nah, untuk mempertajam bayangan yang kalian udah lihat, putarlah mikrometer. Seperti itu. Jadi itulah bagian daripada mikroskop. Paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Paham. Oke, good job kalau begitu. Nanti Ibu akan tunjukin ke kalian, kita akan bersama-sama melihat ya, tapi sebelum sampai Saya, ke sini. Bentar, Ibu. Kenapa, Mbak Diti? Mau ada yang ditanyakan? Itu kan ada 3 di ada 3 ini ya? itu kan, ya itu. Ya itu ada 3-nya itu. Itu bedanya apa? Ada levelnya kah? Sip. Thank you pertanyaannya tadi Ibu terlewat, sorry. Oke. Lensa objektif ini kelihatan ya, jelas ya? Nih. Ya. Lensa objektif ini ada 3. Apa bedanya? Ada bedanya, Ti. Bedanya itu adalah perbesarannya, zoomingnya, zoomnya yang berbeda. Nih, lihat yang warna merah. Terus ini ada yang warna biru, ada yang warna kuning. Zoom yang paling kecil ada yang warna merah. Yang paling pendek lensanya. Lalu kedua yang warna kuning, lalu ini yang warna biru. Ya, di sini ada penjelasannya juga perbesarannya. Itu berapa kali ini? 5 kali, 10 kali, sama 40 kali. Nah, nanti gimana Bu tata cara pakainya? Habis ini akan kita bahas bagaimana tata cara kita pakai ini dan apa aja hal yang mau diperhatikan. Jadi pertanyaan Mbak Diti, 3 lensa objektif ini memiliki perbedaan fungsi zoom atau perbesaran. Nanti gimana caranya? Kalau kalian mau ngamatin, harus dari yang terkecil dulu. Ini sampai klek bunyi ini kerasa banget kalau kalian di sekolah. Ini kerasa ketika diputerin kalau udah pas nih, karena ini tuh lurus sama bolong yang tadi di bawah ya, yang di meja ya. Nah, sama bolongannya yang di bawah di sini nih dia lurus. Kalian lurus ini udah akan bunyi klek gitu. Jadi ini revolvernya muter klek sampai sini klek gitu. Gimana Bu cara pakainya? Yuk kita bahas bagaimana cara mikroskop pakainya. Gitu ya Diti ya. Pak Driti? Oke, Ibu. Oke, sekarang Ibu akan kembali pada layar Ibu dan mari kita bahas bagaimana caranya sebelum kita nanti ngamatin si JMIS ini. Nih, langkah-langkah untuk menggunakan mikroskop. Gimana sih langkah-langkahnya? Yang pertama, kalian harus pegang lengannya dipegang, digenggam yang tadi Ibu bilang. Lengan satunya dan tangan lain menyangga kaki, betul kan? Gini caranya. Kayak disangga, 2 gini. Habis itu letakkan mikroskop di atas meja pengamatan dengan bagian lengan tepat berada di hadapanmu. Jadi gini, atur posisi senyaman mungkin. Jadi kalau bawa mikroskop gini ya, lalu simpan kayak simpan dan lihat. Lengannya ada di menghadap kita, jangan dibalik kayak gini. Ya, karena kalau kayak gini susah untuk kita ngamatin. Jadi seperti ini, ya. Paham?
pegang genggam, lalu taruh di meja yang tidak bergeser. Oke? Setelah itu, putar revolver. Setelah itu, tunggu sebentar. Oke. Habis ini putarlah revolvernya, nak. Kenapa? Kalian, langkah utama yang harus digunakan adalah putar revolver ke pembesaran yang paling kecil. Berarti di sini tadi yang warna merah dengan 5 kali. Nah, pokoknya harus yang paling kecil, ya. Kalau misalkan sudah diputar revolvernya ke yang paling kecil, oke, setelah diputar, habis itu mengatur dan mengarahkan cermin. Nih, cermin bawahnya kalian putar-putar-putar ya. Oke, Bu Risma kembalikan kamera ini ke sini supaya kalian bisa melihat seperti tadi. Oke. Oke, nah habis itu tadi yang Bu Risma katakan. Oke, nah terlihat ya. Oke. Nah, nih kelihatan nggak sampai ke cermin? Kelihatan ya? Kelihatan sampai ke cermin. Habis ini cerminnya dulu, nak. Ini kan udah posisi kayak gini nih, udah kayak gini. Bu Risma ada di belakangnya. Kalian harus tahu ya kalau nanti praktikum kayak gini, cermin ada di sini. Cari dulu sampai cahaya. Nyarinya gimana? Sambil dilihat di sini. Nah, nih nanti akan jadi berubah, nak. Sampai ada bulat yang terang banget. Nah, ini Bu Risma udah bisa melihat. Udah aman. Boleh putar-putar itunya juga diafragmanya. Oke, ini udah aman semuanya. Habis itu silahkan setelah diatur letakkan preparat. Ini preparatnya terlihat kita letakkan di sini. Penjepitnya lihat, Bu Risma angkat, jepit. Preparatnya juga dijepit. Tunggu. Oke, jadi dijepit ya. Di sini oke, kelihatan? Oke, nanti ini kalau jepitannya kurang boleh digeser. Kita paskan nih, yang merah-merah tadi itu di tengah-tengah lubangnya. Oke. Kalau sudah, silahkan atur fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara memutar makrometer sambil dilihat dari lensa okuler. Jika bayangannya sudah terbentuk, maka putarlah mikrometer untuk mempertajamnya. Yang mikrometer yang mempertajam objek yang sedang kalian amati. Nanti kalau udah kelihatan, kalian baru boleh mengganti pembesaran ke pembesaran yang lebih besar. Jadi, tadi kalian harus nyari cahaya dulu, baru naruh preparat. Ada yang tahu nggak kenapa harus nyari dulu cahaya, baru naruh preparat? Yang tahu nggak? Karena kalau nggak ada cahaya, nggak bakal bisa ngelihat apa yang di kaca preparatnya dong. Nah, misalkan kita naruh dulu preparat nih, habis itu cahaya ternyata nggak ada, kita harus pindah dong, ya kan? Nah, perpindahan itu khawatir jatuh si preparat ini dan pecah, gitu ya. Dan kita nggak tahu pindahnya jauh atau dekat, makanya pastikan cahayanya dulu. Kalau udah cahayanya baru taruh. Oke, sekarang kalian boleh lihat cara Ibu mengamati. Ibu taikin dulu ininya sedikit. Oke, bagaimana Ibu mengamati? Lihat, posisi seperti ini dan tangan. Gerak, ya, gerak. Jelas. Lihat, kelihatan tangan kanan Ibu dan mata di sini ya? Ya, kelihatan Ibu. Oke, ini pembesarannya kecil. Nah, ternyata, wah, nggak bisa nih. Nggak kelihatan nih dengan pembesaran segini. Nah, ini Bu Risma udah mulai lihat. Luar biasa. Good job. Oke, kalian boleh dilihat ya di sini. Tadi Bu Risma berhasil ya di kelas sebelumnya untuk memperlihatkan, tapi nggak tahu di sini sekarang apakah bisa atau enggak ya. Mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan bisa. Bisa Ibu. Bisa Ibu. Oh. Sabar ya. Wow, ada item gitu. Ada zat-zat merah gitu. Yang warna hitam itu bukan, itu ada kotoran atau ada kerusakan di lensanya. Tapi kalian bisa ngelihat yang agak merah nggak? Aduh, ini kalau pakai handphone bisa ada merahnya. Ada Bu. Ada Bu. Kayak cacing.
Ya kan? Ini sebenarnya seperti yang di buku kalian waktu itu Bu Risma kasih tahu harusnya. Nah, coba Bu Risma foto pakai handphone, terus Ibu foto ke grup ya. Tunggu sebentar. Iya. Tapi kita harus perlu kesabaran juga. Ini masih menggunakan pembesaran yang kecil. Nah, kalau nanti kalian ke sekolah, boleh bawa handphone. Nanti karena Ibu akan ajarin kalian moto pakai handphone. Gitu ya. Karena perlu keahlian juga. Ibu coba foto dulu ya, pakai handphone. Mudah-mudahan bisa. Oke, ini batang. Kalau misal kita nanti pakai handphone, itu ada cara khusus buat motretnya atau kita bisa motret bisa motret langsung gitu? Teknis khususnya adalah, lihat nggak tangan Bu Risma yang kiri, megang lensa okuler. Nih, ya. Pegang ke sini untuk nahan, handphonenya tangan kanan, langsung turun, tahan nafas kalau Bu Risma. Nggak ada teknik khusus, ini hanya untuk mempermudah aja, tangan kirinya megang suruh Siri. Oke, Bu Risma coba kirim ke grup WhatsApp kalian dulu, ini sampai yang Bu Risma temukan ketika di pembesaran seperti ini. Sudah? Coba lihat di grup WhatsApp. Sudah sampai WhatsApp? Sudah. Nah, itu adalah ada silem dan phloem ya guys. Nah, itu yang lingkaran merah yang mana ya? Ntar dulu. Bu Risma coba kirim. Jadi di lingkaran merah itu harusnya jadi bulat ke sana, itu adalah silem dan phloem seperti yang pada JMS itu dikotil apa monokotil sih? Apa? JMS itu dikotil apa monokotil? JMS itu jagung. Jagung itu tidak bercabang batangnya. Berarti dikotil apa monokotil? Itu bercabang berarti dikotil. Enggak bercabang kan kalau jagung? Monokotil. Makanya dia, coba kalau kalian buka lagi PowerPoint sebelumnya, monokotil itu silem phloemnya tidak lurus, tidak rapi, berbentuk bulat, tetapi dia seperti bergandeng berdua-berdua silem dan phloem. Oke, sekarang ini kan udah nih, kalian berhasil menemukan pada pembesaran segini. Kalian hati-hati lihat, ketika Bu Risa memutar makrometer secara kuat, ini akan bisa terjadi nempel. Ini kan pembesaran yang kecil nggak nempel ya. Tapi kalau pakai pembesaran yang besar, nih misalkan udah nemu, kalian boleh ganti. Nah, tapi kalau pada mikroskop elektron, itu kalian nggak boleh ngeganti lensa objektif ketika mikroskop terhubung ke listrik. Jadi harus dimatikan dulu, biasanya ada tombol on-off-nya. Dimatikan dulu, baru kalian boleh muter. Tapi karena ini mikroskop cahaya, jadi no problem. Kita puter ya, langsung ke pembesaran yang besar ini. Dan ketika akan menggunakan pembesaran yang lebih besar, hati-hati nak muter makro dan mikro, karena bisa jadi ini nempel. Dan ini rawan pecah. Ini nempel ya. Ini kalau kalian gak hati-hati, kalian semangat nih, aja muter, sudah bisa pecah. Jadi hati-hati. Waduh. Oke, ini Bu Risma coba pakai pembesaran yang besar ya. Bukan berarti ketika kalian melihat yang besar itu akan menjadi lebih terlihat, no ya. Bisa jadi ngeblur, hilang. Oke, ini nggak bisa, coba Ibu pakai yang kedua, yang kuning. Oke, kalau udah agak kalian nemu. Oke, Ibu tajmin dulu. Nah, ini dia lebih besar, tapi hanya bagian tertentu, karena kan dia zooming ya, berarti dia hanya akan bisa nge-zoom juga salah satu, jadi nih kita lihat kalau Ibu coba foto, dia nge-zoom ke salah satu silem dan phloemnya.
Nah, yang hitam itu sebenarnya penunjuk dia ya, penunjuk objeknya di mana. Nih, Ibu kirim, dia lebih zoom hanya ke salah satu bagian saja. Itu adalah gandeng-gandengannya si silendang phloem yang merah-merah itu. Ya, kalau kita pakai yang dikotil, maka akan lebih terlihat sempurna. Coba nih, Ibu cari yang lain. Apa ya? Kira-kira batang apa ya? Batang, Ibu nyari yang dikotil dulu. Batang gemais, batang ficus. Oke, Ibu ganti ya. Coba ya, kita lihat lagi. Kalau di sekolah mau nyoba nggak? Halo? Enak banget kalau misalnya di sekolah, Bu. Nih, Bu Risma ganti ya. Kita ikuti prosedur, harus pakai yang... Nah, anak-anak, selain ada tata cara, lihat di slide selanjutnya, di sini Ibu menjelaskan ada hal-hal juga yang harus kita perhatikan ketika kita menggunakan mikroskop anak-anak. Apa sih hal apa saja yang akan harus kita perhatikan kalau kita menggunakan mikroskop? Di sini yang pertama, meja preparatnya harus horizontal, nah. Harus seperti ini. Nggak boleh dinaikin kayak gini ya. Nah, setelah itu kotorannya dibersihin dulu pakai tisu ya, sebelum ataupun sesudah menggunakan. Jadi, naikin dulu ininya, lalu silahkan dielap dulu, begitupun dengan kaca preparatnya. Begitupun dengan si lensa okulernya. Habis itu, gunakan pembesaran lemah. Ya, pakai yang paling lemah dulu. Setelah itu boleh kalau objeknya udah ditemukan, kalian pakai pembesaran yang lebih kuat. Habis itu, tutuplah mikroskop agar tidak terkena debu jika tidak digunakan. Ya, jadi kalian boleh habis dipakai, ini ada plastik, nih barusan juga naruhnya pakai plastik, habis itu nanti ditaruh di dalam lemari. Hindari mikroskop dari benturan, pasang lensa objektif dengan yang tadi ya, harus dari yang paling lemah dulu. Diafragmanya tertutup, jadi nanti kita pilih di sini diafragmanya yang tidak ada bolongnya, tidak ada celahnya, sehingga menandakan tertutup nih. Kalau terbuka itu lihat dia bablas sampai ke atas ini. Habis itu simpan mikroskop dalam lemari yang diberi cahaya agar lembab. Jadi setelah tadi diplastikin, taruh di lemari jadinya lembab. Gitu ya. Itu adalah hal-hal harus diperhatikan ketika kalian menggunakan mikroskop. Oke, sekarang kita kembali pada yang sebelumnya yaitu cara pengamatan. Oke, Ibu kembalikan layar Ibu di sini. Nah, ini Ibu akan pakai batang ficus elastica. Coba kalian boleh searching, apa itu ficus elastica. Ini batangnya ya, kita lihat. Simpan lagi seperti tadi, jepit kembali, pembesarannya juga sudah di yang paling lemah. Kita tempelkan mata kita dan kita coba lihat, atur cahayanya, tangannya boleh main di bawah. Siapa tahu tadi bergeser cahaya yang udah kita cari. Turunkan. Oke, ini kurang geser. Oh, jelas sekali. Tunggu ya. Ini dikotil anak-anak, jadi nanti kalian akan lihat. Oke, ini akan, sudah jelas sekali. Bu Risma foto lagi ya, atau nggak kalian lihat lagi ke sini. Ini batang tumbuhan dikotil. Kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Lebih rapi kalau dikotil? Iya. Lebih. Seperti digambar banget ya tuh dikotil monokotilnya ya. Silem phloemnya, boleh dilihat lagi PowerPoint-nya, jelas? Boleh ada yang foto nggak layar Bu Risma, tolong? Satu orang, spotlight Ibu, terus foto. Coba saya SS ya. Nah, coba, sorry. Nah, udah nih. Oke, coba sekarang Bu Risma foto menggunakan handphone, nanti Bu Risma kembali kirim ke grup kalian. Coba kita di sekolah bareng-bareng ya, nanti kita akan ngeliat ini dengan lebih seru. Kayak enak Ibu kalau kayak gini ceritanya. Malah bikin penasaran ya Bu Risma ya? Iya Ibu. Sorry, ini zoomingnya. Ini pembesaran kecil loh, udah langsung kelihatan. Aduh.
Bu Risma lagi nge-zoom foto silem floem. Oke, nih Ibu kirim Pak. Ini jelas sekali terlihat stele dan lain-lainnya. Kalian boleh lihat di PowerPoint Ibu sebelumnya. Nih. Oke, gini. Jangan bentuk Nah, dokumen. masuk di handphone kalian. Masuk lah. Nih, Bu Risma akan coba lingkari. Itu adalah silem dan floem. Waktu kemarin silem yang mana? Yang lebih dalam. Itu tepat banget Bu Risma pakai tunjukin pakai gambar hitamnya ya. Nah, ini dia. Ya kan? Seperti ini Bu Risma kirim di WhatsApp. Oke? Ini hasil screenshotan saya itu. Siap. Terlihat anak-anak luar biasa ya. Ini batang loh seperti ini. Itu yang ditunjuk silem apa floem sih? Itu si lingkarannya, lalu di tengahnya ada stele, ada korteks. Ini sama seperti yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. PowerPoint-nya udah pada di-save kan yang minggu lalu kan? Udah. Luar biasa ya anak-anak, itulah sedikit praktek kita ya. Kita mengetahui bagian-bagian dari mikroskop, kita coba bagaimana, apa saja fungsinya dan bagaimana cara menggunakannya. Mau main-main sama mikroskop? Ya mau lah. Mau lah ya. Baik anak-anak, nanti mudah-mudahan segera bisa masuk dan kita bisa melihat di sekolah. Itulah yang sudah Bu Risma paparkan tadi, bagaimana sih, apa aja fungsi dan bagian mikroskop, bagaimana cara mikroskop, dan bagaimana atau apa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan mikroskop. Bu Risma mengucapkan terima kasih kalian sudah menonton dan menyaksikan. Semoga bermanfaat. Nanti kita bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya. Dadah. Dadah.